Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramin para ulama, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Zuhri, Kiai Ghafur, Kiai Islat, Kiai Spuri, Kiai yang lain, termasuk tadi Kiai Salul Bahri. Kenapa Kiai Salul Bahri diketawai itu apa? Bapak Ketua Umum, para menteri, bekas menteri, kan ada bekas menteri juga ya. Para anggota DPR, bekas anggota DPR, saya ini lupa bahwa saya ini sudah tua. Saya naik 4 lantai ini gemeteran saya ini kan ketua Dewan Suro pertama, jadi ya sudah pantas kalau saya sudah tua. Malam ini kita bersyukur, dan saya terutama juga sangat bersyukur karena malam ini ikut bersama-sama memperingati Maulid dengan para kiai dan para kader PKB. Memperingati Maulid ini kita mengenang kembali seorang tokoh perubahan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, karena Rasulullah SAW itu berhasil melakukan perubahan dalam waktu yang tidak lama, hanya beberapa tahun saja, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khair ummah. Ini kalau dilihat tahapannya, jahiliyah itu masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, la ya'riful ma'ruf wa la ya'riful munkar, tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk, itu tidak tahu. Menjadi masyarakat yang khairah ummah. Khairah ummah itu bukan saja tahu, bukan saja ya'riful ma'ruf wa ya'riful munkar, tetapi lebih daripada itu, yaf'alul ma'ruf wa yatrukul munkar, melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan yang mungkar-mungkar. Bahkan yang dikatakan khairah ummah itu masyarakat yang mampu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi dari tidak tahu dan mengamalkan, tahu mengamalkan, bahkan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu hanya ditempuh dalam 23 tahun saja. Jadi ini satu perubahan besar, dakwah yang high impact. Bahasanya menteri itu high impact namanya. Ini bukan bahasa kiai. Jadi perubahan yang impactnya besar sekali, tinggi sekali. Kita ini bukan high impact, low impact. Impactnya itu sedikit sekali dakwah kita ini. Bahkan boleh jadi non impact,
artinya tidak ada impact apa-apa, berjalan di tempat, bahkan boleh jadi back impact, mundur, ya bukan maju, bukan apa, mundur. Nah oleh karena itu yang harus kita jadikan contoh bagaimana kita yang PKB betul lama melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi mengubah strategi dakwah kita, gerakan kita. Menurut saya kita sekarang ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, memperkuat cara berpikir masyarakat kita itu sesuai dengan cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Ini menjadi penting. Taqwiyah al-fikrah an-nahdiyah, melakukan penguatan terhadap cara berpikir NU. Dan itu dulu yang kenapa para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Karena sekarang ini cara berpikir ini sudah macam-macam. Ada cara berpikir yang radikalisme, yang ngajak perang terus, yang perang saja. Ayatnya yang dipakai ayat keras saja. Ya. Keras itu boleh, tapi jangan keras terus. Harus ada lemesnya. Ya, kalau lemes terus juga tidak bagus. Harus ada kerasnya. Ya tergantung kebutuhan. Ya jadi memang anunya tuntutannya seperti apa. Kalau dalam waktu perang ya keras. Kalau dalam waktu damai ya lunak. Nah ini cara berpikir yang keras terus itu yang tidak berpikir proporsional namanya itu tidak. Memang dalam Islam itu ada keras loh. Ada ayat qital, ada ayat jihad, tapi ada ayat damai, ada. Nah, tapi ada sebagian yang kencang keras terus, nggak ada lunaknya. Namanya tidak berpikir secara proporsional, tidak berpikir menurut agama secara bahasa usul fikihnya itu al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan antara yang keras dan yang lunak. Ini sekarang ini radikalisme itu sudah mulai, dan anak muda itu senangnya yang radikal-radikal itu. Nah ini yang harus kita sadarkan. Deradikalisasi istilah sekarang itu bagaimana mungkin. Jadi kita beritahu bahwa kalau dalam ayat dalam situasi damai itu tidak ayat keras yang dipakai. Ya, la ikraha fid din, dan tidak boleh ada paksaan dalam agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap orang yang tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu. Nah, oleh karena itu di negara kita ini bukan daerah perang, bukan wilayah perang, tapi wilayah damai. Darul Ahdi, wilayah perdamaian, perjanjian. Karena kita sudah melakukan perjanjian antara muslim dan non-muslim untuk hidup bareng di negara ini. Jadi namanya Indonesia itu Darul Ahdi atau Darul Sulh, wilayah damai. Makanya Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh non-muslim yang mu'ahad, yang ada perjanjian damai untuk saling itu tidak akan dapat baunya surga. Baunya saja nggak dapat, apalagi masuk surganya. Nah ini sekarang membunuh orang, jaminannya surga, baunya surga aja nggak dapat. Jadi ini terbalik namanya ini. Nah ini
Jadi radikalisme sekarang sudah mulai ada di mana-mana. Bahkan yang cenderung kalau yang tidak sepaham dengan dia itu dianggap tohut. Kalau yang ikut mendukung kelompok yang tohut ini namanya Ansarut Tohut. Kalau yang mendukung dia namanya Ansarut Tauhid. Jadi Ansarut Tauhid, Ansarut Tohut, PKB itu Ansarut Tohut itu. Jadi kalau yang Ansarut Tohut halal darahnya. Ini bahaya sekali pemikiran seperti ini. Jadi pemikiran yang radikal. Ini yang harus kita hilangkan. Kita perkuatlah paham cara berpikir Nahdlatul Ulama atau cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang moderat. Ada lagi cara berpikir tekstualisme. Tekstualisme itu cenderungnya itu intoleran, tidak toleran. Tekstual itu harus ada nasnya. Apa-apa kalau nggak ada bid'ah, kalau nggak ada nasnya itu bid'ah itu dolalah finnar, masuk neraka. Tahlilan itu nggak ada nasnya. Muludan nggak ada nasnya, yang muludan itu bid'ah, yang muludan masuk neraka. Orang NU masuk neraka semua. Nah ini namanya, kalau bahasanya Imam Al-Qarafi itu al-jumud 'ala al-manqulat, statis pada teks-teks. Kata Imam Al-Qarafi, al-jumud 'ala al-manqulat abadan dhalalun fiddin. Statis pada teks-teks saja itu adalah sesat dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin, dan itu satu kebodohan, ketidakpahaman terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu dan as-salaful madhi, ulama-ulama salaf. Enggak begitu cara ulama salaf itu, bukan tekstualis begitu. Imam Al-Haramain mengatakan fa inna ma'dhama syariah sadara minal ijtihad. Jadi syariah itu ada mansusah, ada ijtihadiyah, ada yang ada nasnya, ada yang ijtihad, dan kebanyakan syariah itu kata Imam Al-Haramain adalah yang ijtihadiyah. Kenapa? Karena nas itu sedikit. Li'anna nususa mahdudah, li'anna nususa tatanaha, nas itu sedikit. Sedangkan walakin al-waqa'i wal hawadith wal nawadith, peristiwa-peristiwa itu banyak, tidak pernah berhenti, sehingga perlu direspon. Kalau Quran saja 30 juz sudah tambah-tambah. Ya, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya terus berkembang, teknologi, sehingga harus ada bagaimana kita memberikan respon itu. Karena agama itu kan, agama itu islahul waqi', memperbaiki keadaan. Agama itu mu'alajatul waqi', menterapi keadaan. Agama itu halul iskalatil waqi'iyah, mensolusi terhadap problematik yang dihadapi oleh keadaan. Jadi agama itu harus bisa memberikan jawaban. Padahal Quran cuma 30 juz. Kecuali ada pejabat datang di madrasah tahfidzul Quran, tanya, kamu sudah berapa juz hafalnya? 30 juz Pak, berapa juz lagi? Katanya 30 juz masih tanya lagi. Ini banyak pejabat-pejabat yang nggak ngerti. Iya, ada juga pidato, umat Islam jangan junub terus gitu.
bangun alamat. Jadi memang ini yang tekstualis ini yang sekarang itu tidak toleran, sehingga membid'ahkan orang, menerakakan orang. Ini di mana-mana. Malah punya radio, punya. Ada juga kelompok sekarang ini yang memaki-maki sahabat, murtad-murtadkan sahabat. Ada lagi. Ini bahaya sekali. Ada lagi sekarang yang memberikan penafsiran yang berlebihan. Kalau tekstualis itu tidak memberi ruang pada penafsiran, pada ijtihadi. Kalau liberal kebanyakan tafsiran, semua ditafsiri. Namanya juga liberal, bila hududin wala tawabin. Ya. Ini nah yang kita harus pertahankan itu cara berpikir yang diajarkan oleh para ulama itu. Cara berpikir ini yang moderat. Kalau saya sering menyebutnya tawassutiyan wa tatawwuriyan wa manhajiyan, yaitu moderat kemudian dinamis. Jadi moderat itu tidak la radikaliyan wala liberaliyan wala tekstualiyan walakin tawassutiyan. Jadi tawassuti, moderat. Yang keduanya itu tatawwuriyan, dinamis, tidak statis. Kalau orang-orang yang tekstualis itu statis, konservatif. Kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah dinamis, tapi tidak liberal. Karena itu manhajiyah, ada manhajnya, ada metode berpikirnya, ada relnya, ada pakemnya, istilahnya itu. Jadi cirinya seperti itu. Dia moderat, tidak radikal, kemudian dia tidak tekstual, tidak statis, tidak junub tadi itu jumud, itu bukan junub, ini junub lagi itu. Ya. Itu iya kan? Baru. Terus baru ya. Jadi dan tetap bermanhaj. Ya, ala manhaj sahihah, menurut manhaj yang benar. Ini penting sekali kita memagari cara berpikir, dan ini merupakan bagian perjuangan kita yang terus menerus. Dan ini amanat saya kira yang harus kita pikul menghadapi berbagai cara berpikir yang mulai, saya nyebutnya itu al-afkarul batilah, banyak cara berpikir yang batil. Yang kedua, menggiatkan. Ini yang DPR yang menteri-menteri penting ini. Tansyid, ya, al-harakat al-islahiyah, melakukan penggiatan, penyemangatan untuk melakukan gerakan perbaikan, harakat islahiyah, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya. Ya, itu penting. Sebab Nahdlatul Ulama itu disebut Jam'iyatul Islahi, organisasi perbaikan. Bahasa sekarangnya reformasi. Perbaikan itu pertama dia menyangkut semua aspek. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya. Dan juga perbaikan itu harus terus-menerus. Katanya para ulama, perbaikan itu al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Perbaikan kepada yang lebih baik, kemudian lebih baik lagi, kemudian lebih baik lagi secara berkesinambungan.
secara bahasa orang DPR-nya sustainable. Sustainable. Ini orang DPR bahasanya, bukan bahasa kiai itu. Yang artinya sustainable itu yang mudawama, yang adwam. Makanya hadis Nabi mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Yang dakwah itu, yang sustainable itu, yang penting, yang terbaik amal itu yang terus menerus, perbaikan juga terus menerus. Kenapa di bidang politik? Nah, politik umat Islam ini makin lama makin menurun saja, makin melemah. Ya, kalau saya boleh, perannya makin kalau saya boleh meminjam omongannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, laqad dha'afat dawlatul muslimin fil alam al-indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemahlah peran umat Islam baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya di negara Indonesia ini, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Untung PKB itu tadinya sudah melorot peran politiknya. Waktu pertama berapa? 13% ya mainin. Terus turun 10, 9, turun lagi 5. Alhamdulillah sekarang naik lagi. Kalau nggak digenjot, turun lagi. Sekarang sudah naik, jangan turun lagi. Ya. Karena itu peran politik itu jangan sampai istilah seperti umat Islam itu kathirun fil jumlah, qalilun fid daurah. Jumlahnya besar, perannya kecil. Nah, ini harus dilakukan penguatan, penggiatan di bidang politik. Di bidang ekonomi ini juga mulai makin lemah. Ya, saya ingat di Pekalongan itu dulu yang menguasai batik itu kan umat Islam. Sekarang sudah mulai orang Cina. Sekarang pantai-pantai Jawa itu sudah nggak ada lagi. Jawanya nggak ada. Jadi di Laut Jawa itu sekarang jadi pantai Cina, bukan pantai Jawa, bukan. Karena yang punya sudah Cina semua. Oleh karena itu ada istilah bahwa kedai-kedai umat sekarang itu banyak yang roboh. Saya kira Pak Marwan ada sekarang. Di sini pemeran saya kira ini Menteri Pembangunan Desa itu. Saya kira di sini kalau sampai tidak berubah, wabillahi taufiq. Jadi ekonomi umat ini harus dibangun, dan itu dari desa. Jadi regulasinya, arahnya, sasarannya. Mumpung sekarang kita punya menteri desa, ya. Menteri tertinggal, daerah tertinggal, bukan menteri yang tertinggal, Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Transmigrasi. Saya kira Pak Marwan ini menterinya. Menteri yang lain juga sama, Menteri Olahraga juga penting, ya, supaya ini orang NU jadi jago olahraga semua ya. Kenapa? Olahraga siang malam mereka. Jadi budaya juga begitu. Saya kira budaya kita ini sudah mulai kalah
Oleh karena itu ini juga menjadi bagian yang harus saya nyebutnya tansyid al-harakah al-islahiyah, melakukan penyemangatan, penggiatan kembali di dalam melakukan perbaikan baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang budaya. Semangat perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tentu saja sangat Nah, jadi mari kita berpikir ya dalam gerakan-gerakan ini yang lebih sistematis, lebih terorganisir gerakannya antara NU, PKB, dan untuk membuat regulasinya ini anggota DPR ini supaya peraturannya itu, makanya anggota DPR-nya jangan ngantuk di sana ya. Apalagi tidur, sehingga tahu-tahu yang masuk itu, yang berhasil itu adalah peraturan-peraturan yang justru merobohkan kedai umat, yang justru melemahkan pendidikan kita dan menghancurkan masjid-masjid dan surau-surau kita. Jadi ini saya kira kerja bareng, memperkuat peran politiknya, kemudian DPR-nya, kemudian menterinya, dan umatnya kita gerakan untuk melakukan perbaikan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan Maulid ini kita jadikan momentum, tonggak, milestone untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih baik lagi ke depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.